Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas terkait aplikasi dari SPSS ya pada studi kasus UJT, UJZ, dan ANOVA. Pemaparan ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Zulkarnain, serta rekan saya, Zefira Francisca Aurora. Untuk pertama yang kita akan bahas adalah terkait UJT. Untuk pembahasan UJT ada 3 bahasan. Yang pertama ada one sample test, yang kedua ada pair sample test, yang ketiga ada independent sample test. Ya. UJT ini pada uji parametriknya itu memiliki 3 syarat. Yang pertama datanya harus normal, homogen, dan berskala atau interval atau berasio atau interval. Nah, untuk studi kasus yang pertama terkait one sample test itu judul penelitiannya yaitu analisis kemampuan daya serap mahasiswa pada mata kuliah geometri transformasi. Berikut adalah datanya yang mungkin akan disampaikan. Nah, ini adalah hipotesis dari penelitian tersebut. Untuk hipotesis statistikanya, H0 merupakan mu lebih dari sama dengan 75%, dan H-nya itu mu kurang dari 75%. Ya, untuk penelitian Untuk hipotesis penelitiannya, H0 merupakan kemampuan daya serap mahasiswa pada mata kuliah geometri transformasi paling rendah atau sama dengan 75% dari nilai maksimum, dan H alternatifnya itu kemampuan daya serap mahasiswa pada mata kuliah geometri transformasi paling tinggi 75% dari nilai maksimum. Ya. Kesimpulannya, H0 yang diterima yaitu mu lebih dari sama dengan 75%. Dengan kesimpulan penelitian, kemampuan daya serap mahasiswa pada mata kuliah geometri transformasi paling rendah atau sama dengan 75% dari nilai maksimum. Ya, baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana penggunaan SPSS ya untuk uji hipotesisnya. Pertama kita akan uji normalitasnya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita masukkan datanya terlebih dahulu. Kita pada NEM ini kita tulis dengan X. Ya, kita tulis dengan X. Nah, oke. Untuk labelnya kita tulis dengan daya serap. Ya, terus berikutnya untuk yang measure-nya kita ganti dengan scale. Nah, ini desimal ini untuk menunjuk kenapa tetapi jadi 2, karena nanti akan ada data yang 2 angka di belakang koma, ya. Baik, kita langsung ke data view. Baik, data sudah ada sebelumnya, ya. Di copy paste dulu. Oke, baik. Nah, sebelumnya kita akan menguji normalitasnya terlebih dahulu. Kita ke analyze, langsung ke descriptive statistik, explore, lalu nanti masukkan datanya ya di dependent list, terus di plusnya jangan lupa kita dicentang normalitasnya, langsung continue. Ini berikutnya tinggal oke. Nah, oke. Nah, ini data di sini signifikannya itu 0,5 ya, sesuai dengan kaidah bahwa data tersebut dikatakan normal jika nilai signifikan itu lebih dari 0,05, dan ini kan 0,5 dan 0,5 itu ada lebih dari 0,05. Maka data ini dikatakan normal. Nah, selanjutnya kita akan uji menggunakan uji one sample test ya. Dianalisis lagi, langsung di compare mean, terus di one sample test ya. Dimasukkan daya serapnya. Nah, jangan lupa opsinya kita klik terlebih dahulu untuk memastikan ya apakah data ini sudah ya. Jadi nilai 95%-nya sesuai dengan ketentuan tadi. Nah, klik OK. Oke. Kita hitung pada data ini adalah 105,823 ya. Nah, untuk mengetahui hipotesis H0 atau HA yang diterima, kita harus sesuaikan dengan T-tabelnya ya. Di sini kan tadi kan untuk menentukan T-tabel juga harus diperhatikan apa bentuk hipotesisnya. Tadi kan kurang dari atau lebih dari sama dengan, intinya bentuknya adalah pertidaksamaan ya. Maka itu one tail ya. Oleh karenanya kita
melihat untuk uji T ini untuk fokus yang one tail gitu ya, jangan yang two tailnya. Nah, one tailnya itu adalah tadi kan 0,05 ya untuk one tailnya. Sementara untuk DF-nya itu tadi diketahui bahwa DF-nya adalah 19 ya. Maka kita akan selaraskan ya dari tabel ini 19 untuk apa? One tail itu yang 0,05, 19 dan 0,05. Jadi nilai T tabelnya itu adalah 1,729 ya. Ini adalah nilai T tabelnya. Oke. Tadi kan hasil dari T hitungnya itu adalah 100 ya, 100 sekian 100, sekian gitu ya. Dan itu menandakan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel ya. Itu menandakan bahwa HA yang diterima atau H0 yang ditolak. Baik. Tadi kan sudah diuji coba di SPSS ya bahwa HA yang diterima. Nah, oleh karenanya kesimpulan hipotesisnya itu HA mu kurang dari 80%, atau dalam kesimpulan penelitiannya adalah hal alternatif yang diterima. Jadi kemampuan daya serap mahasiswa pada mata kuliah geometri transformasi paling tinggi 80% dari nilai maksimum. Oke, baik. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah terkait contoh kasus atau studi kasus tentang paired sample t-test. Judulnya itu adalah pengaruh pelatihan dasar komputer dan teknologi informasi bagi guru-guru dengan uji T berpasangan atau paired sample t-test. Nah, berikut adalah datanya. Data sebelum atau pretestnya dan data sesudah atau prosesnya. Nah, pada pada hipotesis statistik pada uji ini menghasilkan bahwa H0 itu mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0, dan H alternatifnya adalah mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0. Sementara hipotesis penelitiannya adalah H0 menandakan bahwa pelatihan dasar komputer dan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap guru-guru, sementara H alternatifnya adalah pelatihan dasar alternatif dan teknologi informasi berpengaruh terhadap guru-guru. Kesimpulannya, untuk kesimpulan statistiknya, H0 yang diterima ya menghasilkan mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. Dan untuk kesimpulan penelitiannya, karena H0 yang diterima, maka pelatihan dasar komputer dan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap guru-guru. Nah, berikutnya kita akan melakukan uji hipotesis tersebut melalui SPSS. Ya, baik, kita lanjut di uji menggunakan SPSS ya untuk paired sample t-test. Oke. Pertama kita masukkan dulu datanya. Kita untuk name ini kita masukkan nilai X ya. Untuk yang bawah, untuk labelnya kita ubah menjadi pretest. Ya. Berikutnya yang diganti dengan Y. Terus kita labelnya ubah menjadi post-test. Nah, untuk measure-nya kita ubah semuanya menjadi scale. Ya. Oke, baik. Kita masuk ke data view. Ya, kita data sudah ada tadi ya. Tinggal di copy paste saja. Oke. Ya, datanya sudah ada. Selanjutnya kita ya desimalnya kita kurangi karena memang datanya tidak mencakup banyak adanya desimal atau ada koma di belakangnya. Jadi biar angkanya lebih berat saja. Nah, kita masuk ke analyze untuk uji normalitas terlebih dahulu. Oke, deskripsi itu ekspor ya. Masukkan semuanya di dependent list ya, baik pretest maupun post test. Prosesnya juga kita lihat juga. Jangan lupa untuk mencentang normality-nya. Continue. Oke, kita klik OK. Oke, baik. Untuk tes normalitasnya itu, pada data ini diketahui bahwa untuk pretest itu normal ya, karena 0,0
8. Sementara untuk yang post testnya tidak normal karena dia kurang dari 0,05. Ya, oleh karenanya ini tidak bisa dilanjut ke uji dependent atau paired test gitu ya, karena datanya tidak normal, akan diuji ke uji non parametrik seperti itu. Ya, baik, berdasarkan uji statistik menggunakan SPSS tadi gitu ya, bahwa memang data tersebut tidak bisa dilanjut untuk uji parametrik paired sample test karena salah satu datanya tidak normal. Oleh karenanya kesimpulan pada penelitian ini tidak valid gitu ya, karena tidak berlanjut gitu ya untuk uji paired sample testnya, karena membutuhkan uji non parametrik untuk tahap selanjutnya. Baik, untuk berikutnya adalah terkait independent sample test. Berikut adalah terkait contoh kasusnya, gitu ya. Ini terkait implementasi independent test pada aplikasi pembelajaran multimedia ragam dan gerak seni tari daerah Kalimantan Selatan. Nah, ini adalah untuk sampelnya, gitu ya, terdapat pada kelas A dan kelas B. Ini adalah datanya. Nah, ini adalah hipotesis statistik dan penelitiannya. Untuk hipotesis statistiknya, H0 menyatakan bahwa mu1 sama dengan mu2 dan H alternatifnya mu1 tidak sama dengan mu2. Untuk hipotesis penelitiannya, H0 tidak terdapat perbedaan aplikasi pembelajaran multimedia ragam dan gerak seni tari antara kelas A dan kelas B. Sementara H alternatifnya terdapat perbedaan aplikasi pembelajaran multimedia ragam dan gerak seni tari antara kelas A dan kelas B. Nah, untuk kesimpulannya, kesimpulan untuk statistikanya itu H0 diterima dan menyatakan bahwa H1 sama dengan mu1 sama dengan mu2. Untuk kesimpulan penelitiannya menandakan bahwa H0 yang diterima tadi dengan kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan aplikasi pembelajaran multimedia ragam dan gerak tari antara kelas A dan kelas B. Nah, berikutnya kita akan masuk ke uji SPSS-nya. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke pengujian menggunakan SPSS ya untuk independent test ini. Sebelumnya kita masukkan datanya terlebih dahulu ya. Untuk yang name ini kita ubah menjadi kelas. Ya. Berikutnya yang ini kita ubah menjadi yang untuk labelnya, untuk value-nya. Nah, kita satu itu untuk kelas A. Ya, di add. Terus kedua itu untuk kelas B. Add juga. Oke, jangan lupa untuk desimalnya kita ubah jadi 0 biar lebih sederhana. Ini kita ubah menjadi, untuk kelas kita ubah menjadi nominal ya, maaf bukan scale, jadi nominal gitu ya. Nah, berikutnya di bawahnya adalah hasil. Oke, untuk ini juga diubah jadi 0 gitu ya. Untuk measure-nya kita ubah jadi scale. Nah, oke, kita masukkan datanya terlebih dahulu. Nah, bedanya dengan yang lain untuk independen ini datanya bertumpuk ya dari kelas A dan kelas B. Mungkin nanti yang dibedakan adalah kelasnya. Oke, kita copy terlebih dahulu ya untuk kelas A-nya. Ke ini ya, maaf. Di hasil ya, nanti kita naruh kelasnya. Untuk kelasnya satu ya, untuk kelas A tadi. Oke. Berikutnya untuk yang kelas B itu kita beri 2, cuma nanti kita copy terlebih dahulu untuk datanya kelas B. Oke, paste. Nah, ini kita 2 ya. Nah, sebelumnya kita dicoba normalitasnya terlebih dahulu ya, di-analyze. Descriptive, explore seperti biasa. Nah, hasilnya saja nanti dimasukkan ke dependent. Oke, untuk kelasnya dimasukkan ke label. Oke,
Untuk plotnya jangan lupa dilihat juga, jangan sampai terlupa, harus dicentang untuk normalitinya. Continue. Oke, oke, baik. Nah, ini adalah hasilnya. Ya, ternyata taraf signifikan dari data tersebut adalah 0,01. Ya, maka dinyatakan untuk penelitian ini tidak kurang dari 0,05 ya. Maka penelitian ini tidak data tersebut tidak normal. Ya, dikarenakan data tersebut tidak normal, maka tidak dilanjutkan ke uji parametriknya atau uji independen t-testnya gitu. Karena ini harus diuji menggunakan uji non parametrik. Baik, tadi kita sudah mencoba dengan menggunakan aplikasi SPSS ya untuk menguji syaratnya untuk melanjutkan ke uji parametrik ya, atau dalam hal ini adalah independent sample t-test. Tapi ternyata data tersebut tidak normal, oleh karenanya kesimpulan penelitiannya tidak valid gitu ya, karena tidak sampai ke uji independen sampel t-test atau uji parametriknya. Diperlukan uji non parametrik untuk melanjutkan hipotesis penelitian atau kesimpulan dari penelitian tersebut. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke uji Z ya. Pada uji Z ini bedanya dengan uji T. Untuk uji T itu datanya kurang dari 30, sementara uji Z ini datanya lebih dari 30. Sementara untuk perhitungan yang bersama gitu ya. Nah, seperti kita lihat datanya itu lebih dari 30 ya. Untuk judulnya sendiri adalah analisis kemampuan daya serap mahasiswa pada mata kuliah geometri transformasi. Ya. Berikutnya, nah, terkait hipotesisnya, ya, pada hipotesis statistik menyatakan H0 tersebut menyatakan mu lebih dari sama dengan 75% dan H alternatifnya adalah mu kurang dari 75%. Sementara untuk hipotesis penelitiannya adalah H0 merupakan kemampuan daya serap mahasiswa pada mata kuliah geometri transformasi paling rendah atau sama dengan 75% dari nilai maksimum. Sementara H alternatifnya adalah kemampuan daya serap mahasiswa pada mata kuliah geometri transformasi paling tinggi 75% dari nilai maksimum. Nah, untuk kesimpulan hipotesisnya, untuk kesimpulan statistikanya, HA yang diterima ya dengan tentuan mu kurang dari 75%. Karena HA yang diterima, maka kesimpulan penelitiannya adalah kemampuan daya serap mahasiswa pada mata kuliah geometri transformasi paling tinggi 75%. Baru. Baik, selanjutnya kita masuk ke uji SPSS ya untuk uji Z ini. Untuk name-nya kita ubah menjadi X ya. Nah, untuk desimalnya kita 1 ya, karena emang ada satu angka di belakang koma. Untuk labelnya kita ubah menjadi daya serap. Oke, baik. Untuk measure-nya kita ubah menjadi scale. Oke, kita masuk ke data view. Nah, kita copy paste data yang sudah ada, yang sebelumnya sudah kita dapat ya dari penelitian tersebut. Ya, baik. Nah, kita uji normalitas terlebih dahulu dengan di analyze, terus descriptive statistik, terus explore. Nah, kita pindahkan dasarnya itu ke dependent list. Jangan lupa di plotnya kita cek, normalitinya kita centang. Oke, continue. Klik OK. Nah, oke. Baik. Nah, untuk nilai signifikansinya itu adalah 0,332. Nah, menandakan bahwa data tersebut itu normal karena lebih dari 0,05. Oke, berarti ini bisa masuk ke uji selanjutnya di parameter lainnya, yaitu karena uji Z dan uji T itu sama ya, hanya beda jumlah datanya saja. Kita untuk pengujian pada SPSS kita menggunakan uji T juga ya, di analyze, di compare mean,
karena ini kita menggunakan satu varian saja sampelnya, jadi one sample t-test. Nah, kita pindahkan nih daya serapnya. Jangan lupa optionnya. Dilihat. Nah, ini sudah 90%. Oke, continue. Oke, ketika klik OK. Nah, ini adalah kita hitung dari atau hitung dari data tersebut, yaitu 156,928. Nah, kita lihat, kita bandingkan dengan Z tabelnya ya, supaya apakah ini dengan DF-nya itu adalah 49. Apakah data tersebut untuk menguji hipotesisnya? Ya, itu tadi 49 ya. Kita ini tidak ada 49 ya, yang ada hanya 40 dan 60 ya. Berarti kita ambil angka di antara ini ya. Karena ini adalah data yang one tail gitu ya, dan itu 0,05, maka kita fokus ke yang one tailnya 0,05 dan fokus ke ini ya, di antara 60 dan 40. Lihat, semakin ke atas ya, semakin kecil datanya, semakin besar angkanya. Maka kita ambil berarti ini jadi 1,67 karena 49 gitu ya. Jadi 1,679 gitu ya untuk datanya. Tadi kan untuk T hitungnya kan 100 lebih ya, dan T hitungnya berarti lebih dari T tabelnya ya. Oleh karenanya berdasarkan kesimpulan tersebut, HA yang diterima atau H0 yang ditolak. Berdasarkan hasil SPSS tadi bahwa HA yang diterima yang sesuai dengan kesimpulan ini, oleh karenanya pada penelitian tersebut dinyatakan bahwa HA diterima dengan ketentuan kemampuan daya serap mahasiswa pada mata kuliah geometri transformasi paling tinggi 75% dari nilai maksimum. Nah, baik, untuk selanjutnya pembahasan terkait ANOVA one way dan two way akan disampaikan oleh rekan saya kepada Zefira Francisca Aurora. Disilakan. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang ANOVA. ANOVA yaitu Analysis of Variance, itu merupakan suatu teknik untuk menguji kesamaan beberapa rata-rata secara sekaligus dengan cara membandingkan variansinya. Nah, di ANOVA ini ada dua macam, yaitu ANOVA one way atau satu jalur, dan ANOVA two way dan dua jalur. Nah, perbedaan ANOVA one way dan two way itu tuh dari jumlah variabel independennya. Pada ANOVA one way atau satu jalur itu tuh menggunakan satu variabel independen, sedangkan pada ANOVA two way atau dua jalur itu tuh menggunakan dua atau lebih variabel independen. Dalam pengujian ANOVA ini juga memakai uji F atau untuk menguji homogenitas. Selanjutnya, nah, syarat untuk ANOVA ini yang pertama, data itu harus berdistribusi normal, lalu data homogen atau bervariansi yang sama, lalu data ini berskala atau interval. Selanjutnya yaitu contoh soal dari one way ANOVA. Nah, di sini dijelaskan bahwa seorang mahasiswa ingin melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai rata-rata kinerja dosen pendidikan biologi Universitas di Bandung. Subjek penelitiannya itu tuh mahasiswa jurusan pendidikan biologi semester 5. Untuk keperluan penelitian dilakukan penyebaran kuesioner dengan mengambil sampel mahasiswanya sebanyak 10 orang. Lalu total jawaban responden itu bisa dilihat pada tabel selanjutnya. Nah, dari tabel ini ditanya, gunakan untuk SPSS-nya itu untuk mencari apakah ada perbedaan nilai rata-rata kinerja dosen A, B, C, dan D dengan taraf signifikansinya 0,05, lalu dicari juga rata-rata kinerja dosen mana saja yang sama atau berbeda kinerjanya. Selanjutnya, ini ada hipotesis statistikanya, H0-nya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4, lalu HA-nya mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, dan tidak sama dengan mu4. Untuk hipotesis penelitiannya H0, tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata kinerja antara dosen A, dosen B, dosen C, dan dosen D. Lalu untuk HA-nya terdapat perbedaan nilai rata-rata kinerja antara dosen A, dosen B, dosen C, dan dosen D. Untuk kesimpulannya yaitu HA itu mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan mu4. Untuk kesimpulan hipotesis penelitiannya yaitu HA diterima terdapat perbedaan antara nilai rata-rata kinerja dosen A, dosen B, dosen C, dan dosen D. Lalu untuk pengujian ini akan digunakan uji SPSS. Yuk. Selanjutnya itu pengujian SPSS untuk one way ANOVA.
Untuk pertama itu name-nya itu X, terus karena nilai angka yang dipakai itu semuanya genap, maka desimalnya 0. Terus labelnya kita buat dosen. Lalu untuk value, karena ada 4 dosen, jadi yang pertama itu value satunya dosen A, 2 itu dosen B, 3 itu dosen C, 4 itu dosen D. Setelah di-add, oke. Untuk measure-nya itu pakai scale. Selanjutnya untuk Y, itu desimalnya juga jangan lupa 0. Selanjutnya untuk labelnya itu, karena dicari itu kinerjanya, berarti kinerja. Untuk ininya, measure-nya itu nominal. Selanjutnya, data view. Copy data yang udah ada, ini udah saya copy di Excel, tinggal di copy, dipaste di data view. Tunggu. Selanjutnya, untuk pengujian ANOVA kan syaratnya ada uji normalitas, uji homogenitas, baru ke uji ANOVA. Yang pertama itu akan kita uji normalitas dulu, analyze, descriptive statistik, terus explore, terus yang untuk dosen X ini di input ke dependent, kinerja di input ke faktor. Jangan lupa dicek di plot itu dicentang uji normality-nya, continue, oke. Selanjutnya kita lihat di hasil output SPSS-nya. Bisa kita lihat bawah dari semua data ini itu sudah termasuk normal karena udah lebih dari 0,05 baik dosen A, dosen B, dosen C maupun dosen D. 0,678, 0,372, 0,13 dan 0,738. Selanjutnya, apabila data sudah berdistribusi normal, maka dilanjutkan ke uji homogenitas, yaitu analyze, compare means, one way ANOVA. Nah, untuk yang X itu di input ke dependent, kinerja di input ke faktor. Selanjutnya itu untuk klik post-hoc, jangan lupa dicentang uji 2K, continue, lalu option untuk dicentang deskriptif dan tes uji homogenitasnya, continue, oke. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa untuk yang pertama itu deskriptif, itu berarti bahwa rata-rata untuk dosen 1 itu 45, dosen B itu 41, dosen 3 39, dosen D itu 35. Nah, rata-rata dari keempat kinerja dosen itu berarti 40,23. Selanjutnya ada test of homogeneity. Menggunakan uji Levin itu signifikansinya 0,054 yang berarti lebih dari 0,05 dan berarti data ini sudah variansinya sudah sama atau homogen. Selanjutnya untuk ANOVA ini bisa kita lihat signifikansinya 0,007 yang berarti lebih kecil dari 0,05 yang berarti data ini itu memiliki rata-rata yang berbeda. Nah, karena data ini itu memiliki rata-rata yang berbeda, itu maka dilanjutkan ke post hoc test. Nah, dan ada uji 2K. Nah, dari data output multiple comparison ini bisa kita lihat, misal contohnya itu perbandingan antara kinerja dosen 1 dengan yang 2. Itu bisa kita lihat bahwa signifikansinya itu 0,406. Nah, uji ini menggunakan uji 2K ini menghitung apakah rata-rata kinerja tersebut secara signifikan tuh dalam jumlah analisis varians. Ini dilihat pada nilai signifikansinya lebih dari atau kurang dari 0,05. Nah, di sini kan yang untuk perbandingan antara kinerja dosen 1 dengan kinerja dosen 2 itu 0,406 berarti lebih besar dari 0,05. Berarti perbedaan rata-rata kinerja secara deskriptif kedua dosen ini itu tidak signifikan atau kinerja itu sama. Nah, sedangkan bisa kita lihat pada perbandingan contohnya, nah sama aja di dosen perbandingan yang 1 dengan 3 itu juga masih
lebih besar dari 0,05. Nah, kita lihat misalnya di perbandingan dosen yang 1 dengan yang 4. Itu nilai signifikansinya 0,004. Berarti kan lebih kecil dari 0,05. Berarti kinerja antara kedua dosen 1 dan 4 ini signifikan perbedaannya atau kinerjanya berbeda. Nah, bisa dilihat juga di output yang homogen subset. Nah, apabila ada dua subset ini artinya ada perbedaan antara variabel yang kita teliti. Nah, untuk subset 1 itu memiliki nilai yang sama antara kinerja dosen 2, 3, dan 4. Untuk subset 2 itu bisa dilihat bahwa terdapat persamaan antara kinerja dosen 1, 2, dan 3. Yang berarti bisa dilihat bahwa ada perbedaan dari kedua subset ini kan berarti yang tidak ada tuh yang kinerjanya kelihatan berbeda itu di dosen 1 dan dosen yang 4. Nah, berarti dari data yang sudah kita hasil ini kesimpulannya dalam penelitian ini tuh hanya rata-rata kinerja dosen yang 1 atau dosen yang A dan dosen 4 atau dosen D yang berbeda, sedangkan rata-rata kinerja dosen yang lainnya itu memiliki kinerja yang sama. Dengan demikian, variabel dosen ini hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata kinerja dosen A dan dosen D. Selanjutnya itu ada contoh soal dari TUI ANOVA. Nah, di sini judul penelitiannya itu perbedaan frekuensi belajar statistika mahasiswa pendidikan biologi Universitas Negeri Semarang yang ditinjau dari kelas rombongan belajar dan jenis kelamin. Di sini bisa kita lihat tabel dari judul penelitian ini, data penelitian ini. Selanjutnya itu ada hipotesis penelitiannya. Nah, yang untuk pertama itu ada hipotesis statistika H0 mu1-nya sama dengan mu2 atau HA-nya mu1 tidak sama dengan mu2. H0-nya tidak terdapat perbedaan frekuensi belajar statistika mahasiswa pendidikan biologi UNES yang ditinjau dari kelas rombongan belajar. Lalu untuk hipotesis alternatifnya, terdapat perbedaan frekuensi belajar statistika mahasiswa pendidikan biologi UNES ditinjau dari kelas rombongan belajar. Nah, kesimpulan dari penelitian ini itu HA mu1 tidak sama dengan mu2. Yang berarti HA-nya diterima terdapat perbedaan frekuensi belajar statistika mahasiswa pendidikan biologi UNES yang ditinjau dari kelas rombongan belajar. Selanjutnya, hipotesis kedua yaitu H0 itu mu1 sama dengan mu2. Untuk hipotesis statistikanya terus yang kedua yaitu HA mu1 tidak sama dengan mu2. Untuk hipotesis penelitiannya, H0-nya tidak terdapat perbedaan frekuensi belajar statistika mahasiswa pendidikan biologi UNES yang ditinjau dari jenis kelamin. Untuk HA-nya terdapat perbedaan frekuensi belajar statistika mahasiswa pendidikan biologi UNES yang ditinjau dari jenis kelamin. Kesimpulan dari hipotesis kedua ini, HA-nya diterima yaitu mu1 tidak sama dengan mu2. Yang berarti terdapat perbedaan frekuensi belajar statistika mahasiswa pendidikan biologi UNES yang ditinjau dari jenis kelamin. Selanjutnya yaitu hipotesis ketiga, H0 itu untuk hipotesis statistikanya H0 mu1 sama dengan mu2, HA yaitu mu1 tidak sama dengan mu2. Untuk H0-nya tidak terdapat pengaruh kelas rombongan belajar dan jenis kelamin terhadap frekuensi belajar statistika mahasiswa pendidikan biologi UNES. Lalu untuk hipotesis alternatifnya yaitu terdapat pengaruh kelas rombongan belajar dan jenis kelamin terhadap frekuensi belajar statistika mahasiswa pendidikan biologi UNES. Nah, kesimpulan dari hipotesis ketiga ini yaitu HA-nya diterima, mu1 tidak sama dengan mu2. Yang artinya terdapat pengaruh kelas rombongan belajar dan jenis kelamin terhadap frekuensi belajar statistika mahasiswa pendidikan biologi UNES. Selanjutnya akan didemonstrasikan menggunakan uji SPSS. Nah, berikut merupakan pengujian SPSS dari contoh soal yang TUI ANOVA. Nah, untuk NEM ini yang pertama kita tulis itu frekuensi belajar. Karena tidak ada pecahan, maka desimalnya itu 0. Terus untuk measure-nya kita menggunakan scale. Terus yang kedua itu rombongan belajar, rombel. Lalu untuk di value-nya, tadi kan ada 3 macam kan. Ada rombongan belajar 1, rombongan belajar 2, dan rombongan belajar 3. Berarti value labelnya rombel 1 di add.
2, rombel 2, 3, rombel 3. Add, oke. Desimalnya kita buat 0, lalu nominal. Setelah frekuensi belajar, rombel, tadi juga ada jenis kelamin. Ini juga desimalnya 0. Lalu untuk value-nya itu kan ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki kita buat 1. Lalu yang kedua itu perempuan. Di add, terus oke. Measure-nya jangan lupa nominal, lalu kita pindah ke data view. Sini sudah ada 3, lalu kita copy aja dari Excel yang udah di input datanya. Nah, ini dilihat dari, ini kan data yang udah dijelasin di awal tadi. Caranya itu, untuk rombel 1, dari angka 24 sampai 11 ini, itu kan 1 itu merupakan arti dari rombongan belajar. Lalu, yang kedua juga seperti itu, dari angka 45 sampai 66 ini, itu merupakan rombongan belajar yang kedua. 87 sampai 65 juga rombongan belajar ketiga. Nah, arti 1 ini merupakan dari jenis kelamin laki-laki, yaitu 1 yang udah dibuat di label tadi. Yang 2 ini merupakan jenis kelamin perempuan. Kita copy ke data view. Pindah ke input, kita paste. Selanjutnya yaitu menggunakan uji normalitas. Analyze, general linear model, univariate. Untuk frekuensi belajar di input ke dependent variable, untuk rombel dan jenis kelamin itu di input ke fixed factor. Lalu klik save, dicentang standardize-nya. Oke. Lalu kita lihat, nah kan di data input ini itu terdapat ada baris baru yaitu standar residu. Nah, standar residu ini yang akan kita gunakan untuk uji normalitas. Caranya analyze, deskripsi statistik, lalu explore. Nah, standardized residu ini yang kita input ke dependent list. Explore, dependent list, terus jangan lupa untuk dicentang uji normalitasnya. Continue. Oke. Nah, bisa kita lihat bahwa untuk data ini itu uji normalitasnya sudah datanya sudah terdistribusi normal karena nilai signifikansinya 0,925. Kita lihat di output itu, nah di sini kan sudah dilihat kan di test of normality itu nilai signifikansinya 0,925 yang berarti lebih dari 0,05. Nah, data dari penelitian ini sudah terdistribusi normal. Nah, kalau udah terdistribusi normal, maka yang selanjutnya itu yang dilakukan untuk uji homogenitas. Caranya yaitu analyze, terus general linear model, terus diklik univariate. Nah, tadi kan udah kita ada mencentang standardized kan, sekarang kita hilangkan centang standardized tadi di sini, terus continue. Lalu kita klik plots. Nah, untuk jenis kelamin ini kita input ke horizontal axis. Lalu untuk rombel kita input di separate lines. Lalu jangan lupa di add. Nah, ini fungsinya untuk tadi kan untuk hipotesis ketiga kan ada interaksi bagaimana frekuensi belajar dengan jenis kelamin dan rombongan belajar. Makanya kita input di plots yang add ini jenis kelamin dengan rombongan belajar. Lalu kita continue. Selanjutnya itu di EM-Means, itu kita input semuanya dari rombongan belajar, jenis kelamin, dan rombongan belajar serta jenis kelamin.
Lalu kita continue. Nah, lalu dilihat juga di option itu tadi kan kita mau melihat uji homogenitas, jangan lupa dicetak homogeneity test dan deskriptif statistiknya. Lalu continue. Lalu di post hoc itu dicentang rombongan belajar, lalu uji 2K-nya jangan lupa dicentang juga. Lalu continue. Oke. Nah, bisa dilihat bahwa dari output ini untuk uji Leuven ini nilai signifikansinya 0,451 yang berarti itu kan lebih dari 0,05. Nah, data ini sudah homogen atau memiliki varian yang sama. Nah, yang kedua bakal lihat untuk uji hipotesisnya dari test of between subject effect ini. Nah, yang pertama hipotesis pertama tuh kan ngelihat bagaimana frekuensi belajar mahasiswa pendidikan biologi UNES itu dengan jenis kelamin. Nah, di sini nilai signifikansinya 0,002. Ini kan nilainya berarti lebih kecil dari 0,05. Berarti terdapat perbedaan antara frekuensi belajar mahasiswa mempelajari statistik ini dengan jenis kelamin. Nah, lalu untuk pengujian uji hipotesis ini ada dua macam. Untuk melihat dari nilai signifikansinya atau dilihat dari nilai F. Nah, untuk jenis kelamin ini nilai F ini kan nilai F hitungnya 11,754. Nah, bisa kita bandingkan dengan F hitungnya itu dengan melihat F tabel itu kita lihat dari ini. Nah, yang pertama itu kan tadi kan sudah ngelihat jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan ada dua macam, ada laki-laki dan perempuan. Nah, berarti untuk yang satunya itu ada satu, terus yang untuk keduanya itu berarti kan ada 40 populasi, terus ada 6 kelompok dari kelompok rombongan belajar satu dengan yang jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Nah, berarti 40 kurang 6 ada 34. Nah, di sini untuk satu dan penyebutnya 34 kan paling mendekati 35. Nah, berarti kalau mau ke 34 itu lebih itu 4,13 karena kan semakin kecil itu semakin besar. Nah, sedangkan yang tadi yang F tabelnya 4,13 dan F hitungnya itu ada. Nah, F hitung dari jenis kelamin, frekuensi belajar dan jenis kelamin itu 11,754, yang berarti F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, maka hipotesis alternatifnya itu diterima, berarti terdapat perbedaan antara frekuensi belajar dengan jenis kelamin. Lalu untuk uji hipotesis kedua itu frekuensi belajar dengan rombongan belajar, itu kan 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Nilai signifikansinya, berarti terdapat perbedaan juga. Nah, untuk kita lihat nilai F hitungnya itu 11,220. Nah, lalu kita lihat F tabelnya. F tabel untuk jenis kelamin itu kan ada 2. Berarti untuk yang F satunya itu 2 dikurang 1. 1 berarti kita lihat. Nah, untuk yang rombongan belajar itu kan 3,1, berarti kita lihat di K1-nya itu 2, lalu sama aja berarti semuanya itu di F2-nya itu 34. Nah, yang paling mendekati itu kan 3,27. Nah, terus yang mendekati kurang lebih berarti kalau 34 datanya itu juga 3,27 lebih, 3,28. Nah, berarti kan lebih besar nilai F hitung daripada F tabel. Nah, artinya berarti terdapat perbedaan antara frekuensi belajar mahasiswa pendidikan biologi UNES ini dengan rombongan belajar. Nah, lalu untuk uji hipotesis ketiga itu yaitu bagaimana frekuensi belajar ini dengan rombongan belajar dan jenis kelamin, interaksinya bagaimana. Nah, bisa kita lihat juga nilai signifikansinya itu 0,000, berarti lebih kecil dari 0,05. Itu juga berarti HA-nya diterima, terdapat perbedaan interaksi antara rombongan belajar dan jenis kelamin dengan frekuensi belajar mahasiswa
mahasiswa pendidikan biologi UNES. Nah, untuk nilai F-nya juga bisa kita lihat, itu kan nilai F hitungnya 10,297. Lalu kita lihat untuk F tabelnya, kan untuk rombongan belajar jenis kelamin itu 6 kurang 1 berarti 5. Nah, kita lihat di K1-nya itu 5 dan tetap di K2-nya itu 34. Nah, 5 dan 34 itu paling mendekati itu 2,49. Berarti untuk ke angka 34-nya itu juga 2,49. Nah, yang berarti F tabelnya itu lebih kecil daripada F hitung. Atau F hitungnya lebih besar dari F tabel. Nah, arti dari ini berarti untuk uji hipotesis ketiga juga H-nya diterima dan H0-nya ditolak. Berarti terdapat perbedaan antara frekuensi belajar, interaksi frekuensi belajar mahasiswa pendidikan biologi dengan rombongan belajar dan jenis kelamin. Ya, baik. Setelah tadi dipaparkan terkait uji T, uji Z, dan uji ANOVA, baik one way dan two way, kita akan bahas terkait penentuan daerah penerimaan dan penolakan sebelumnya menggunakan one tail atau two tail gitu ya. Jadi sebelumnya apa sih yang kenapa disebutnya one tail gitu? Karena penolakannya itu hanya di salah satu sudutnya gitu. Kalau misalkan yang negatif di sebelah kiri, kalau yang positif di sebelah kanan. Nah, ini berfungsi untuk hipotesis yang berkaitan dengan kurang dari, lebih dari, atau lebih sama dengan, atau kurang dari sama dengan gitu ya. Itu untuk menentukannya. Nah, bagaimana cara untuk menentukannya? Seperti yang dilihat gitu ya. Jika dia merupakan, nah ini H0 ditolak pada posisi ini ya, dan H0 diterima pada posisi ini. Maksudnya apa? Semakin ke kiri, maka H0 akan semakin diterima. Ya, jika bentuk nilai hitungnya itu negatif gitu ya. Misalkan T hitungnya negatif gitu ya. Maka jika ingin diterima hipotesisnya, maka T tabelnya harus jika T tabelnya negatif, maka T hitungnya harus kurang dari T tabel itu ya. Agar hipotesis H0 ini diterima gitu. Pun juga dengan Z hitung, dengan F hitung dan lain sebagainya gitu ya. Untuk terkait tabelnya bisa dilihat yang sebelumnya tadi. Nah, berikutnya yang positif. Kebalikannya dari yang negatif, jika yang positif itu semakin ke kanan dia akan semakin diterima gitu. Dengan catatan bahwa nilainya itu atau nilai yang dihitung itu adalah positif. Jadi misalkan T hitungnya itu mendapatkan, T tabelnya itu mendapatkan 1,96 gitu ya. Jika ingin diterima hipotesis, maka T hitungnya harus lebih besar daripada T tabelnya. Seperti itu. Ya. Nah, jika bentuknya adalah two tail seperti ini gitu ya. H0 yang diterima dan H0 ditolak itu ada dua sisi gitu ya. Ini dengan ketentuan bahwa hipotesisnya itu adalah sama dengan gitu ya. Misalkan mu 1 sama dengan mu 2 atau misalkan mu 1 sama dengan mu 1 sama dengan 0 atau mu 1 sama dengan apa gitu. Jadi ada bentuk sama dengan untuk hipotesis statistiknya atau hipotesis penelitiannya, bentuknya itu adalah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan, tapi patokannya adalah pada hipotesis statistik. Nah, jika bentuknya adalah sama dengan, maka two tail gitu ya. Kenapa two tail? Karena tidak dapat ditentukan. Dia tuh misalkan tidak sama dengan nih ketika H alternatif diterima. Apakah berbeda itu apakah misalkan kurang dari atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, jadi masih belum bisa ditentukan, maka menggunakan two tail ini. Nah, daerah penolakannya itu adalah, untuk H0 ditolaknya itu adalah semakin ke kanan untuk yang positif dan semakin ke kiri untuk yang negatif. Jadi jika di sini adalah nilainya negatif, maka jika ingin diterima H-nya atau H0 yang ditolak, maka nilai yang hitungnya harus lebih kecil gitu, atau negatifnya lebih kecil. Misalkan negatif 3 untuk Z hitung kurang dari negatif 3,6 untuk Z hitung kurang dari negatif 1,96 gitu ya. Itu maka
H0 ditolak dan HA-nya diterima. Pun juga untuk yang sisi yang positif. Jika ingin diterima, maka harus semakin positif. Jika di sini ada positif 196 untuk Z tabelnya, maka Z hitungnya harus lebih dari 1,96 itu. Ya, itu mungkin untuk sekian pemaparan dari penentuan daerah penerimaan dan penolakan dari daerah kritis gitu ya. Terima kasih sebelumnya. Dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Tapi mungkin ada beberapa yang kami sampaikan bahwa tidak semua penelitian itu akan menyesuaikan dengan kaidah yang berlaku. Kaidah yang berlaku untuk uji parametrik itu ada 3, yaitu datanya harus normal, homogen, dan berikutnya harus sesuai dengan rasio atau interval. Akan tapi beberapa yang sudah kita lihat tadi sebelumnya, ada beberapa data yang ternyata tidak normal. Ya, mengapa misalkan tadi tidak yang uji T, uji Z itu tidak dicoba untuk homogenitas, karena memang pada penelitiannya pun juga tidak tertera itu. Yang berikutnya dianggap homogen karena untuk uji SPSS-nya terdapat homogenitas untuk yang bentuk ANOVA tadi gitu ya. Oleh karena uji T dan uji Z tadi terlewat untuk bagian yang homogenitasnya. Kan tapi secara kaidah jika ingin masuk ke uji parametrik maka data tersebut harus homogen, normal, dan sesuai skala dan interval. Mungkin sekian yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf jika kami ada kesalahan. Kurang yang sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.